Halo teman-teman, balik lagi dengan Icebim di sini. Di video kali ini, gue akan menganalisis Akainu dari mulai masa lalunya, filosofi, dan hubungannya dengan Sword serta karakter lain seperti Dragon. Dari hasil analisisnya, gue akan coba memprediksi hal apa yang akan dilakukan Akainu di masa depan. Sebelum mulai, jangan lupa like dan subscribe dulu yuk kalau kalian tertarik dengan info detail dan teori-teori soal One Piece. Yuk kita mulai pembahasannya. Pertama, kita coba analisis dulu nih masa lalu atau masa kecil Akainu. Salah satu informasi tentang masa lalu Akainu ada di SBS 65. Di sana, Oda menggambarkan seluruh admiral ketika masih kecil. Dibandingkan dengan admiral yang lain, penggambaran masa kecil Akainu bisa dibilang paling dalam tanda kutip tragis. Kita bisa lihat Akainu menggunakan pakaian yang sudah compang-camping, memegang senjata dan terlihat banyak luka. Dari gambar ini, kita bisa berasumsi bahwa sepertinya masa lalu Akainu sangat dekat dengan perang atau perselisihan. Hal yang paling menarik di sini adalah Akainu terlihat menggunakan topi yang bertuliskan Angkatan Laut. Topi tersebut juga terlihat memiliki lubang yang cukup besar seperti terkena bekas tembakan di kepala. Jika Akainu menggunakannya, kita bisa berasumsi mungkin topi tersebut milik ayahnya atau orang yang menjadi sosok inspirasi bagi Akainu. Jika dilihat dari masa kecilnya yang cukup tragis, seharusnya kita nggak perlu kaget dengan filosofi dan karakter Akainu pada saat ini. Informasi selanjutnya yang kita ketahui adalah Akainu bergabung dengan Angkatan Laut ketika berusia 23 tahun. Pada gambar ini, kita bisa berasumsi usia Akainu mungkin sekitar 10 tahun. Nah, sekarang kita coba berteori nih, kira-kira apa yang dilakukan Akainu sebelum masuk Angkatan Laut? Hal ini menurut gua cukup penting untuk lebih memahami masa lalunya. Petunjuk pertama yang bisa kita gunakan adalah tato yang dimiliki oleh Akainu. Kalau kita perhatiin, tato Akainu ini mirip banget dengan tato dengan gaya Yakuza. Kita bisa berasumsi di sini mungkin Akainu menghabiskan masa mudanya dengan bergabung dengan geng yang mirip dengan Yakuza. Hal ini dikarenakan selain tato yang mirip, prinsip dan nilai-nilai yang dipegang oleh Akainu sangat mirip dengan prinsip yang dipegang oleh Yakuza, yaitu martabat dan juga kehormatan. Pada chapter 793, kita bisa melihat Akainu sangat berusaha untuk mempertahankan martabat dan kehormatan Angkatan Laut. Akainu memarahi Fujitora karena Fujitora telah bersujud dan mengakui kesalahan akibat tragedi yang terjadi di Dressrosa karena si Chibukai. Menurut Akainu, hal tersebut sangat memalukan dan menghancurkan martabat Angkatan Laut. Selain itu, pada chapter 556, kita bisa melihat Akainu lagi-lagi memarahi seseorang. Kali ini, prajurit Angkatan Laut yang ingin kabur dari perang Marineford karena takut mati dan meninggalkan keluarganya. Akainu mengatakan, jika kamu benar-benar mencintai keluargamu, jangan biarkan mereka hidup dengan rasa malu. Dari dua peristiwa tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa martabat dan kehormatan adalah hal yang sangat dijaga oleh Akainu, seperti para Yakuza. Dengan prinsip yang Akainu pegang, menjadi sangat masuk akal kenapa Akainu sangat membenci Dragon. Dragon yang mengkhianati Angkatan Laut dianggap Akainu sebagai tindakan yang memalukan dan sangat tidak terhormat. Oke, sekarang kita lanjut menganalisis prinsip keadilan yang dimiliki oleh Akainu. Thorough Justice atau keadilan total. Keadilan total atau Thorough Justice berbeda dengan Absolute Justice atau keadilan mutlak yang menjadi prinsip utama pemerintah dunia. Keadilan total berarti menyelesaikan tugas dengan lengkap tanpa meninggalkan sedikit pun detail yang belum terselesaikan. Salah satu contoh peristiwa yang menunjukkan prinsip Akainu adalah ketika dia dengan sangat tega membunuh warga Ohara yang berada di kapal evakuasi. Hal ini dilakukan Akainu karena takut ada ilmuwan yang menyusup di sana dan melarikan diri. Akainu berani mengambil resiko sebesar apapun demi misinya benar-benar tuntas. Nah, sedangkan prinsip keadilan mutlak atau absolute justice berarti aturan pemerintah dunia adalah aturan yang mutlak dan tidak dapat dipertanyakan. Oda dengan sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwa Akainu sama sekali tidak mengikuti prinsip keadilan mutlak atau absolute justice. Kita bisa melihat dengan sangat jelas bahwa Akainu dengan terang-terangan menentang dan mempertanyakan keputusan-keputusan Gorosei. Nah, hal yang cukup menarik dari karakter Akainu adalah walaupun Akainu memiliki prinsip yang cukup berani seperti keadilan total, kita masih bisa melihat sisi manusia Akainu yang menjadi batasan atas prinsip yang dia pegang. Pertama, kita tahu pada chapter 1113, Saturn mengatakan bahwa Akainu gagal dan membiarkan Robin selamat dari Ohara dan tidak berusaha sama sekali mengejarnya. Kedua, yang lebih jelas lagi, Akainu dengan sengaja melepaskan Kuma dan tidak mengejarnya ketika Kuma menyerang Merijoa. Akainu terlihat berhenti mengejar Kuma ketika dia teringat dengan percakapannya dengan Bonnie. Dengan kejadian-kejadian itu, kita makin
diperlihatkan bahwa Akainu dengan prinsipnya tidak semata-mata menjadi anjing pemerintah dunia yang menuruti semua keinginannya. Akainu dengan jelas memberontak, bahkan menunjukkan sisi kemanusiaannya ketika dia tahu ada hal yang tidak benar dan menentang prinsipnya. Oke, sekarang kita sudah paham prinsip yang dipegang oleh Akainu. Lanjut, gue akan coba memprediksi peran Akainu ke depannya. Salah satu hal yang cukup menarik pada chapter 1114 adalah ketika Vegapunk mengumumkan bahwa dunia akan tenggelam. Oda memperlihatkan kepada kita reaksi dari Akainu yang terlihat seperti diam dalam kemarahan dan juga kebingungan. Dari reaksi ini, menurut gua Akainu akan berusaha mencari kebenaran atas informasi yang sudah diberikan oleh Vegapunk. Gua cukup yakin dengan sikap Akainu yang berani menentang Gorosei. Gua nggak akan kaget jika pada akhirnya kita bisa melihat Akainu akan menentang pemerintah dunia atas nama Angkatan Laut. Ketika kebenaran terungkap, Akainu akan membawa Angkatan Laut terlepas dari naungan pemerintah. Angkatan Laut akan bergerak secara independen dan bergerak menentang mereka. Hal ini jadi nyambung jika kita kembali ke cover chapter 592, di mana kita juga bisa melihat ada tato pedang atau sword di tangan Akainu. Apakah ini clue jika ternyata Akainu diam-diam juga merupakan anggota sword dan bahkan merupakan pendirinya? Dengan sikap Akainu yang berani menentang pemerintah dunia, akan sangat masuk akal bahwa Akainu mendirikan organisasi seperti sword. Anggota sword bisa mengabaikan perintah dan bertindak secara independen sesuai keinginan dan prinsipnya. Jadi kalau gue bisa simpulin, setelah menemukan kebenaran tentang dunia, Akainu pada akhirnya akan menentang pemerintah dunia mengingat dia pernah melakukannya terhadap Gorosei. Akainu akan membawa Angkatan Laut keluar dari bayang-bayang pemerintah, bergerak secara independen seperti sword demi menjaga martabat dan kehormatan Angkatan Laut. Martabat dan kehormatan adalah hal yang sangat dijaga oleh Akainu karena dia merupakan mantan anggota Yakuza seperti yang ditunjukkan oleh tatonya. Nah, gimana menurut kalian tentang analisis dan teori tentang Akainu ini? Masuk akal nggak? Coba komen ya. Nah, komen juga dong kalian tim yang benci Akainu atau justru malah suka banget dengan karakter Akainu. Kalau kalian tertarik dengan analisis karakter, gue juga udah sempat bahas tentang penjelasan prinsip Kuzan kenapa dia bergabung dengan Blackbeard Pirates. Oke, sekarang saatnya Q&A. Ada pertanyaan yang cukup menarik dari Vandia Agus 1224. Bro, Brook bisa mati nggak? Singkatnya, bisa. Karena efek buah Brook itu cuma bisa menghidupkan orang sekali aja. Ketika dia mati lagi, efek buahnya nggak akan bekerja lagi. Nah, cara membuat Brook mati adalah di chapter 643, Brook ngejelasin selama tulang yang nggak hancur, dia kebal terhadap serangan. Jadi, salah satu cara ngalahin Brook menurut gua adalah dengan ngehancurin tulangnya. Yang dimaksud hancur di sini adalah bener-bener hancur sampai halus atau nggak bersisa ya. Salah satu buktinya adalah Brook takut banget kena sinar matahari dan mati ketika bayangannya diambil Moria. Koreksi kalau gue salah ya, dan semoga menjawab. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya gue makin semangat bikin video.